open casting buat kalian yang ada di Jakarta, jangan lupa, ayo gabung kita sama-sama maju bareng. Nah, jumpa lagi bersama gue Chris. Kalau kalian lihat vlog gue yang sebelumnya, ketemu seorang artis baru, Ernitisa. Nah, ini ternyata gue masih ada sambungannya. Nah, ini gue sekarang bicara sama seorang di belakang layar. Nanti dia jelasin deh belakang layar apa. Kita kenalan dulu sama namanya Mas atau Bung Rio. Halo. Ya Bung, Ya. sehat Bung? Iya, sehat. Nah, Bung ini kan yang gue tahu kerja di sebuah agensi atau tepatnya talent agency. Kalau kalian bingung, talent agency itu yang suka naro-naro atau ekstras di stasiun TV atau production house ya, kurang lebih begitu. Kalau aku kan agensi sendiri, nggak ada bilang production ya. Oke. Jadi khususnya di tayangan stasiun TV lah ya. Iya, stasiun TV. Ada video klip, ada model, pokoknya ada acara-acara TV juga. Dan kalau kalian pengen tahu kayak gitu tuh ada kelas-kelasnya, ada yang grade A, grade B, C, D. Nah, semakin tinggi grade-nya semakin bagus kualitas talentnya atau model yang punya. Iya. Nah, Kalau grade A yang paling di atas ya. grade apa yang atas tuh? Kalau B itu agak sedang. Jadi kalau yang C itu udah paling ini. Ya semua kan ada grade kan. Kalau grade A berarti itu bisa diharapkan untuk jadi artis. Kalau grade A plus ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada. Aku nggak pernah dengar sih grade A plus. Handphone kayaknya. Saya sempat tahu kan A plus supermodel gitu. Kalau aku sih, aku bagian ini juga sih, pemotretan juga, kayak event-event gitu kan. Aku selalu ada yang minta untuk mengisi event, aku pasti ngasih. Oh, ini biar kita nggak terlalu jauh dulu, ada perbedaan nih antara penonton bayaran sama ekstras atau talent nih Bung ya. Gitu. Jadi kalau Bung ini nggak main yang alay-alay joget-jogetan. Itulah. Kalau yang itu aku nggak tahu. Aku tuh biasanya biasa aku pegang yang untuk grid aja deh sih. Kalau yang penonton juga. Bung ceritain dong. Ini anyway kalau lu denger ada suara ayam ini biarin ya. Ini karena kita lagi di teras nih. Nggak apa-apa, itu kan banyak burung, banyak ayam. Itu ekspres juga tuh. Ekspres juga tuh. Iya, benar. Oke, Bung ceritain dong. Nama agensi apa sih? Gue sorry tadi. Nama agensi saya Tobelo Agency. Oke. Jadi kalau misalkan orang mau masuk ke agensi Bung itu bagaimana caranya? Atau ada kriteria khususnya nggak sih syaratnya? Kalau aku nggak bilang dia punya kriteria gini gitu, nggak. Kalau aku memang kalau dia niat, dia silakan bergabung. Yang penting dia harus ikut peraturan dari pihak agensi aku. Contohnya yang pertama adalah disiplin waktu. Oh itu harus. Dan siap menunggu. Wah itu wajib. Kalau nggak siap menunggu dan nggak disiplin waktu, paling aku nggak bisa terima. Nah, mungkin kalian kalau yang belum tahu dunia produksi itu kadang-kadang suka agak-agak rese tuh. Kita di callingnya jam 9, syuting 9 pagi, syuting bisa jam 4 sore, bener nggak Bung? Makanya kan saya bilang tadi yang penting ada dia bisa sabar. Kalau dia mau berhasil ya, kan semua itu kan kita kan kalau macam di dunia mau pengen jadi artis kan kita nggak boleh ngatur orang yang udah punya nama. Ya. Kalau kita yang bukan siapa-siapa kita harus nunggu. Tapi kan kadang-kadang bukan artisnya juga Bung yang suka telat. Ayo, itu juga sering telat. Yang kita bisa sebut pokoknya itu gimana tuh kan ya, mereka kalau telat itu ya nggak apa-apa, kita pahami aja lah, karena kita kan yang memang mau main sama mereka juga kan, maksudnya ya kita juga sama-sama membutuhkan. Sama-sama membutuhkan. Okay. Malah ya kalau aku sih lebih baik menunggu. Ya lebih baik menunggu. Kalau lu nggak menunggu ya lu namanya. Kalau nggak sabar ya udah nggak usah. Ingat namanya keberhasilan pasti ada usaha, bener nggak Bung? Ya benar. Pokoknya dari hal yang sekecil yang kita tepat waktu, on time gitu kan, terus kita siap menunggu, itu pasti bisa membawa, kalau kita memang setia atau kita tetap sabar, pasti kedepannya ada jalan.
Yang penting kita punya keinginan, benar-benar punya bakat di situ. Kita jangan simpan. Kalau kita simpan gak bakalan jadi. Tuh, Iya. ingat tuh. Banyak orang kan bilang gini, aku pengen jadi artis, aku pengen jadi ini, jadi ini. Bisa nggak nunggu di lokasi syuting berjam-jam? Oke. Pasti kebanyakan nggak bisa. Iya. Iya nggak? Namanya keberhasilan pasti harus ada usaha. Iya. Nah. Kalau mau berhasil harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha itu nggak mungkin berhasil. Nah, ngomong-ngomong usaha, gue pengen tahu nih. Dulu sebelum agensi ini awalnya gimana sih kebentuknya? Apa udah ada cita-cita, oh gue mau bikin agensi ini, atau gimana awal mulanya dulu nih? Oke. Agensi ini nih. Dulu saya itu punya cita-cita itu dari SD pengen jadi artis. Artis ya, bukan harapan tipis. Itu gue. Aku sih cita-cita dari SD itu jadi artis sih. Oke. Cuman pas waktu aku tamat SMP, SMA, aku merantau. Aku berpikirnya gini, kalau aku cuma tinggal di kampungnya, pasti aku nggak bisa jadi apa-apa. Ya, pasti kita harus merantau untuk mulai kesuksesan. Karena kalau kita cuma di kampung itu, pasti kita cara pola pikirnya cuma itu doang. Oke. Dengan cita-cita kita atau kelebihan kita, kemampuan kita pasti akan terkubur. Tapi kalau kita keluar dari kampung dengan cita-cita kita yang kita simpan dalam hati atau kelebihan kita yang kita miliki, pasti di luar sana itu bisa menjadi berhasil. Iya enggak? Ya, siap. Pas saya ke Jakarta itu 2015. Oke. Di sini saya mau cerita sedikit ya. Bisa kan saya cerita? Oh, boleh. Tentang kisah saya di Jakarta. Bebas, ini vlog gue bebas, mau jungkir balik juga boleh. Mau ngerokok juga oke, tenang. Saya di Jakarta itu, saya datang ke Jakarta itu saya nggak punya teman loh. Ya pasti namanya orang rantau pasti kan. Saya nggak punya teman sama sekali Modal nekat di gitu ya? Jakarta. Pokoknya saya itu punya feelingnya gini. Saya punya feeling, saya harus ke Jakarta nih, karena Jakarta pasti bisa rubah nasib saya. Terus saya datang ke Jakarta, saya nggak punya siapa-siapa. Pas saya turun dari pesawat di bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sana, saya itu nggak tahu mau kemana. Iya, gitu. Blank. Nggak tahu nih mau Ya, kemana, kadang-kadang nggak punya teman, nggak punya saudara juga di sini kan. Ada saudara sih, tapi saya nggak tahu. Oke. Tiba-tiba om saya nelpon, bilang gini, kamu lagi katanya kamu di Jakarta ya, mau ke Jakarta? Bilang, iya saya lagi di bandara nih. Tiba-tiba dia juga di bandara. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol begini, saya nggak tahu dia tuh di belakang saya. Wah. Dia juga nggak tahu saya di belakangnya dia. Waduh. Pas saya bilang saya di depan ini, restoran ini. Tapi saya juga di depan ini. Pas kita balik ini sama-sama ketemu. Mungkin di situ lah jalan untuk Mujizat Tuhan ya. Mujizat Tuhan, makanya aku percaya itu mujizat tuh pasti ada. Terus dari situ saya ngekos. Saya ngekos itu di Jakarta Timur. Di situ saya nggak punya siapa-siapa. Saya pernah alami itu saya nggak pegang uang selama 1 minggu. Waduh. Iya. Saya makan dikasih sama teman kos juga kan, karena dia tahu saya nggak punya uang, dikasih sama teman kos untuk saya makan, dan dikasih juga sama ibu kos saya makan. Makanya saya berpikir, saya berdoa, tiba-tiba ada yang kenalin. Ada yang kenalin, kamu mau nggak kerja di sini? Aku bilang, oh aku mau. Aku bilang, kerjanya gimana? Nanti aja deh kamu ketemu sama orang ini, nanti akan dikasih tahu cara kerjanya gimana. Oke. Terus abis itu saya ikut dia didik saya selama 3 tahun. Pas tahun yang keempat dia bilang gini sama saya, kayaknya kamu udah bisa buka agensi sendiri deh. Oke, dari situ awal titiknya. Dari situ awal karir saya di agensinya. Tapi saya tuh belum merasa bahwa saya itu hebat. Saya nggak merasa saya hebat, saya nggak merasa saya itu pintar, enggak. Tapi saya masih terus bertanya sama orang yang ngedidik saya kan. Kalau saya nggak paham, ini gimana nih? Oh kamu harus gini. Ya aku harus ikut. Karena nggak mungkin aku nggak tahu, aku bikin diri pintar kan nggak mungkin. Iya. Berarti itu kan. Ya semua itu kan ada proses belajar ada ya. proses lah.
Pokoknya saya cuma bilang, saya cuma mau kasih tahu sama teman-teman yang punya keinginan jadi di dunia yang punya keinginan terjun di dunia entertain, jangan pernah putus semangat. Kalian harus maju terus, dan kalian jangan pernah takut ya, jangan pernah takut gagal lah ya, karena semua itu rezeki manusia itu udah ada masing-masing. Tinggal kita mau berusaha atau enggak. Baik aja Iya, tadi itu kan. benar. Tinggal kita berusaha apa enggak. Kalau orang pemalas kan nggak mungkin berhasil kan. Ya kalau cuma ngarepin wah ini Nggak bakalan. wah gua Sampai gempa bumi pun nggak bakalan. susah sob, susah. Nggak bakalan sih. Sama kayak gua nge-vlog ini juga susah kan bertahanin biar ini lancar segala macam. Iya sih. Pokoknya guys, jangan lupa subscribe channelnya siapa namanya? Oh, X4 Chris. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ya. Tapi ini kita belum selesai, tenang aja. Iya nggak apa-apa, sekalian promosi Oh. kan. Nanti gue juga minta promosi channel lo ntar. Tadi ini santai-santai kan. Terus Oke. Tadi jauh juga ya berarti lu 2019 berarti udah 5 tahun bener kan? 5 tahun. Iya. 5 tahun udah 2020 kan ini. Berarti itu lu jalanin sama partner lu yang tadi sama Bung Sony ya? Oh iya benar. Oh, jadi agensi ini cuma dijalanin sama 2 orang atau ada lagi? Kita berdua aja. Oke. Makanya saya itu kalau ada anak-anak saya atau teman-teman saya dari Maluku, dari kampung kan, oh kamu bisa nggak kita kerja di Jakarta? Aku bilang kalau kalian mau kerja di Jakarta, kalian harus pikir matang-matang dulu. Ya, karena Jakarta. Jangan bilang Jakarta itu tempat kalian cuma datang jalan-jalan. Kalau mau kerja harus hadapi yang benar. Jakarta bukan surga, Bung. Jakarta itu kalau kita nggak kerja nggak bisa makan. Iya, beda sama daerah sih. Iya sih. Daerah kita motong kayu bisa jadi duit, jadi motong kayu bingung kita mau jadi apaan. Kita lapar, kita kelaparan tinggal pergi ke kebun. Kalau di sini enggak. Lo nggak makan, lo nggak bisa kenyang. Nggak bisa. Bung, ini kan ngomong-ngomong masalah talent nih. Ini gue mau nanya sih sebenarnya. Banyakan orang-orang yang ikut agensi itu kan berharap itu dia tuh. Ini jalan pintas gue nih buat jadi artis. Tapi ada juga yang udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tetap aja jadi ekstra, tetap aja jadi talent. Itu kira-kira salahnya di mana? Apa salah agensinya atau salah si talentnya atau bagaimana? Apa sudah mutlak, maksudnya setiap orang ikut agensi udah pasti jadi artis? Menurut Bung gimana tuh? Kalau aku ya, kalau pendapat aku ya, ini bukan karena apa. Semua itu tergantung apakah orang ini kita bisa menjual untuk ke entertain atau enggak. Oke. Kebanyakan kan talent tuh banyak, bahkan ribuan. Oke. Jadi di situ kan pasti agensi kan udah pada tahu tuh. Oh, orang ini bisa jadi artis. Orang ini kita bisa jual nih kemana, ke entertain nih. Karena semua itu bisa dilihat dari cara acting atau dari face-nya dia. Oke. Kan kebanyakan kan nggak mungkin kan, bukan nggak mungkin kan. Tadi apa namanya? Jalan udah pasti jadi artis gitu. Iya, sebenarnya jalan pintas untuk menjadi artis kalau masuk agensi. Iya, sebenarnya gini ya. Kan memang banyak orang yang berpikirnya begitu, talent kan. Oh, ini jalannya untuk aku masuk ke dunia artis. Oh, jalan tolnya lewat agensi nih. Lewat agensi nih. Kalau menurut saya sih itu sih boleh-boleh aja kita berpikiran seperti itu. Tapi yang di atas yang menentukan. Oh, jadi itu rezeki di situ atau enggak? Jadi belum pukul rata pasti lu jadi artis ya kalau dia belum. Kalau saya juga ya, saya cuma mau bilang memang banyak talent yang berharapnya seperti itu. Ada yang talent yang baru masuk nggak lama udah tiba-tiba udah jadi artis, ya kan? Itu berarti dia punya kelebihan. Semua itu dilihat dari kelebihan. Kelebihan contohnya kayak dia actingnya bagus, pasti orang kan suka nih. Oh, ini actingnya bagus nih, cocok di sini nih. Itu kan pasti orang juga
bisa mempromosikan dia. Atau contohnya di agensi saya punya talentnya gini, saya lihat nih, saya makanya kalau sering syuting, kalau talent saya syuting, saya lihat oh orang ini kayaknya bisa nih untuk FTV, cara actingnya bagus nih, bagus banget untuk FTV. Ya saya berusaha pasti untuk cari link. Saya berusaha untuk nawar-nawar ke teman-teman saya yang agensi, ada punya link kayak ini enggak. Oh ada nih, malah saya bilang kalau memang butuhkan calling aja sama saya pasti kasih. Tapi kebanyakan juga kenapa talent itu dia udah lama jadi talent tapi namanya nggak pernah naik. Itu kenapa tuh? Itu contohnya, itu salah satu yang paling orang kan, salah satu itu kan orang kan bertanya-tanya. Itu kenapa tuh Bung? Itu karena jadi artis itu nggak gampang. Nggak gampang sepemikiran kita. Tapi kalau artis yang dadakan jadi oknum? Oh yang viral-viral gitu? Ya atau yang ya kita nggak tutup kemungkinan lah, yang bandel-bandel kan ada juga kan, PDKT langsung Kompas namanya, Bung tahu lah maksud saya kan? Oh iya. Ya gitu. Itu aku nggak tahu ya, bukan nggak tahu ya, tapi no comment aja. Itu bukan rahasia ini sih, udah rahasia umum ya, jadi tahu semua gitu. Kalau orang pintar pasti tahu. Ya namanya industri sob, kita di entertainment pasti godaannya kalau nggak ke situ ya kemana lagi gitu. Bener nggak sih Bung? Benar sih. Tergantung kita. Jadi the point is adalah kalau lu mau berhasil adalah lu harus berusaha keras sama ya tadi punya bakat nggak gitu ya? Iya, semua tergantung bakat, tergantung bakat yang terutama itu. Kalau memang kita punya bakat, kita harus kalau memang pengen itu kita harus belajar disiplin. Oh ya, sama disiplin tuh benar. Kesabaran juga. Bung, mau nanya yang sensitif boleh nggak nih? Hal sensitif nih. Bagi gue sih sensitif, nggak tahu bagi lo. Kalau ada talent-talent yang nakal nih. Contohnya? Ya yang tadi yang gue bilang lah, potong Kompas nih, karena gue udah capek usaha segala macam, gue potong Kompas, gue deketin produsernya, gue deketin ininya, tanpa bilang lo deh. Oh iya. Itu lu gimana tuh tindakan lu? Apa udah nih gue blacklist aja atau ya udah lu dimin aja deh gitu, kita lihat aja sampai. Kalau yang seperti itu saya pasti akan blacklist karena saya nggak mau punya nama agensi jelek. Karena saya mau kerja yang mulus. Berarti di luar sana hati-hati tuh kalau lu mau jadi artis karbitan. Ini jangan main-main sama orang-orang belakang layar ya, bener ya Bang nih. Kalau mereka mau begitu ya itu urusan mereka sih. Urusan mereka ya. Kalau saya mah no comment saja. Oh ya, yang pasti jadi artis itu nggak gampang. Tapi Bung di agensi terbuka ya buat siapa aja kalau mau misalkan agensi saya itu terbuka buat siapa aja, saya bisa bantu siapa aja yang mau bergabung silakan. Berarti nanti gue kasih Instagramnya aja, terus kontaknya perlu gue kasih. Kan ada juga di atas kan videonya. Oh ya udah, pokoknya lu kalau mau masuk agensinya Bung Rio bisa ke Instagramnya. Tadi Instagramnya apa tadi? Instagramnya Tobelo_agency 99. Channel YouTube lu apa? Sama. Jadi untuk yang followers gue subscribe. Subscribe. Dan lihat. Saya juga lagi open casting buat kalian yang ada di Jakarta. Jangan lupa, ayo gabung, kita sama-sama maju bareng ya. Sama-sama dari nol lah. Saya belum merasa untuk saya bilang udah terkenal, agensi saya udah hebat, enggak. Saya masih pemula dari nol lah. Yang mau bergabung silakan, tinggal follow Instagram aku Tobelo Agency. Pokoknya lu DM-nya tuh Tobelo Agency. Pokoknya kalau lu jadi artis jangan lupain gue juga ya. Saya juga kalau orang yang nge-DM saya nggak mungkin cuek. Saya kan butuh orang juga kan untuk talent. Ya pasti saya balas, saya lihat dulu, saya nanya dulu tinggalnya di mana. Siap. Oke deh, gini aja nih, kayaknya vlog gue juga udah panjang nih. Udah panjang nih, udah lumayan. Iya, dan gue juga sebenarnya udah lapar, jadi kita akhirnya aja vlog ini lah. Nanti kita sambung-sambung lagi, gue mau ngobrol sama siapa aja, lo lihat aja Instagram gue di Xbox. Jangan lupa tadi Tobelo Agency 999. Lo like
dan lo subscribe sama lo follow juga. Kalau lo mau ini DM langsung. Kalau lo sukses jangan lupa ajak makan gue. Oke. Terima kasih Bang Rio untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Semua ya. Nah, sehat-sehat semua, tetap waras. Sampai jumpa lagi, gue Chris. Ciao.